Pengertian: penggunaan sistem komunikasi satelit merupakan suatu alternatif sistem komunikasi jarak jauh yang sangat tepat untuk diimplementasikan di Indonesia. Satelit yang pada prinsipnya merupakan stasiun pengulang atau repeater yang ditempatkan di ruang angkasa. Frekuensi yang dialokasikan untuk komunikasi satelit yaitu pada super high frequency atau SHF dan extremely high frequency atau EHF. Tabel frekuensi. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini, tabel frekuensi membahas tentang rentang frekuensi dalam gigahertz untuk berbagai band frekuensi yang sering digunakan dalam komunikasi satelit atau teknologi terkait. Berikut adalah beberapa frekuensi band. Yang pertama ada L-band, yang kedua ada S-band, yang ketiga ada C-band, yang keempat ada X-band, yang kelima ada KU-band, yang keenam ada Q-band, yang ketujuh ada QL-band, yang ke-8 ada millimeter band. Dan dapat dilihat rentang atau range masing-masing frekuensi band tersebut. Hal penting dalam komunikasi satelit. Yang pertama ada orbit satelit, yang kedua ada ruang angkasa atau space segment, yang ketiga ada ruas bumi atau ground segment. Orbit satelit. Orbit satelit merupakan lintasan satelit dalam mengelilingi bumi atau di atas permukaan bumi. Dalam penentuan orbit satelit digunakan ilmu astromekanika, yaitu ilmu yang membahas gerakan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Masalah utama yang ada dalam lintasan satelit adalah bagaimana caranya suatu satelit bergerak pada orbitnya tanpa jatuh ke bumi. Jadi, variabel yang diperhatikan yaitu ada kecepatan, arah, dan ketinggian orbitnya. Yang pertama, ada namanya orbit rendah atau LEO. Ketinggian orbitnya sampai 1000 sampai 5000 km. Periodenya ada di angka 2 sampai 4 jam. Yang kedua, ada orbit menengah atau MEO. 5000 sampai 20000 km. Periodenya 4 sampai 12 jam. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, ada orbit geostasioner, GEO. Tinggi orbitnya plus minus 36.000 km dan periode waktunya ada di 24 jam. Satelit komunikasi. Syarat utama suatu satelit komunikasi adalah satelit tersebut harus dapat diakses terlihat setiap saat dari suatu titik di permukaan bumi. Orbit geostasioner adalah orbit satelit yang berada di atas ekuator bumi dengan periode revolusi yang sama dengan periode rotasi bumi. Orbit geostasioner merupakan posisi yang populer untuk satelit komunikasi karena yang pertama, satelit terletak hampir tetap terhadap antena stasiun bumi. Yang kedua, tidak perlu pengalihan arah antena dari satu satelit ke satelit yang lain. Yang ketiga, tidak ada pemutusan komunikasi. Yang keempat, dapat diakses oleh daerah seluas 42,2% dari permukaan bumi. Yang kelima, 3 buah satelit dapat mencakup seluruh permukaan bumi kecuali daerah kutub. Yang keenam, hampir tidak terjadi pergeseran Doppler, yaitu perubahan frekuensi sinyal dari bumi ke satelit dan sebaliknya. Selanjutnya ada kondisi orbit geostasioner. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah, kondisi orbit geostasioner semakin penuh karena banyaknya satelit yang ditempatkan di sana. Orbit ini sangat diminati karena satelit di orbit ini tampak diam dari bumi sehingga ideal untuk komunikasi, TV, dan internet. Namun karena kepadatan ini menimbulkan beberapa tantangan seperti kemacetan, sampah antariksa, dan gangguan sinyal. Optimasi penggunaan orbit geostasioner. Dan telah ditetapkan 3 jalur frekuensinya masing-masing dengan parameter uplink, downlink, dan lokasi orbit di angkasa. Berikut sedikit penjelasannya. Yang pertama, jalur frekuensi C-band. Untuk uplink 6 GHz sedangkan downlink 4 GHz. Space orbitnya 4 derajat atau Kanada 5 derajat. C-band sering digunakan untuk siaran televisi dan komunikasi satelit karena ketahanannya terhadap cuaca buruk. Yang kedua ada KU-band. Untuk uplinknya 14 GHz sedangkan downlinknya 12 GHz. Space orbitnya 3 derajat. KU-band sering digunakan untuk siaran televisi langsung dan layanan internet berbasis satelit karena kapasitas data yang tinggi. Yang ketiga ada Q-band. Untuk uplinknya 17 GHz sedangkan downlinknya 12 GHz. Space orbit
belum ditentukan. K-band sering digunakan untuk komunikasi satelit dengan bandwidth lebih besar, tetapi lebih rentan terhadap gangguan cuaca. Space segment. Pada prinsipnya, satelit komunikasi merupakan stasiun pengulang atau repeater di angkasa. Sinyal-sinyal yang dikirim oleh antena di bumi setelah diterima diperkuat oleh peralatan-peralatan di satelit kemudian dikirim kembali ke bumi. Keuntungan utama dari satelit komunikasi adalah daya tampung lalu lintas telekomunikasi yang besar dan fleksibel serta mempunyai daerah liputan yang luas di bumi. Subsistem yang harus dimiliki oleh satelit diantaranya yang pertama ada subsistem antena untuk menerima dan memancarkan sinyal. Lalu yang kedua ada transponder, peralatan-peralatan elektronik untuk menerima dan memperkuat dan merubah frekuensi sinyal-sinyal yang diterima dan dipancarkan kembali ke bumi. Lalu yang ketiga ada subsistem pembangkit daya listrik untuk membangkitkan daya listrik yang dibutuhkan bagi satelit. Lalu yang keempat ada subsistem pengatur daya untuk mengatur dan mengubah daya listrik yang dibangkitkan dalam bentuk-bentuk yang dibutuhkan oleh peralatan-peralatan elektronik. Lalu yang kelima ada subsistem komando dan telemetri untuk memancarkan data-data tentang satelit ke bumi dan menerima komando, perintah-perintah dari bumi. Subsistem pendorong untuk mengatur perubahan-perubahan posisi dan ketinggian satelit agar bisa berada tetap pada posisi tertentu dalam orbit. Lalu yang terakhir ada subsistem stabilisasi untuk menjaga agar antena-antena satelit dapat selalu mengarah ke sasaran yang tepat di bumi. Ground segment. Berdasarkan fungsinya, ground segment dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, stasiun bumi utama. Stasiun bumi yang berfungsi untuk mengendalikan satelit agar tetap di tempat yang diperintahkan, serta menjalankan fungsi yang dikomandankan. Yang kedua, stasiun bumi besar, stasiun bumi yang dapat mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal informasi dan siaran televisi. Yang ketiga, stasiun bumi kecil, stasiun bumi yang dapat mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal informasi, tetapi hanya dapat menerima siaran televisi. Yang keempat, stasiun bumi bergerak atau SBB, stasiun bumi yang untuk keadaan darurat atau khusus, misalnya meliputi siaran TV secara langsung. Yang kelima ialah stasiun bumi besar, stasiun bumi yang dapat mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal informasi dan siaran televisi.